Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum basis data lanjut praktikum 10 tentang managing subprograms. Untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fuad Abdullah, kelas 2.3 NRP 2103121019. Tujuan: membedakan hak istimewa sistem dengan hak istimewa objek, membedakan hak pemanggil dan hak pembuat, mengidentifikasi tampilan di data dictionary untuk memanage objek yang tersimpan, mendeskripsikan cara untuk debug subprogram dengan menggunakan package DBMS output. Hak istimewa: untuk bisa mengakses objek dari sebuah skema yang berbeda di dalam sebuah subprogram, Anda harus diberikan hak akses ke objek secara eksplisit dan tidak boleh menyalahi aturan. Berikut adalah hak dari database administrator, yaitu meng-create, alter, drop, dan execute. Sedangkan hak untuk pemilik hanya mengeksekusi. Pemberian akses ke data. Prosedur dieksekusi dengan hak istimewa dari pemilik default. Menggunakan hak pemanggil. Prosedur dieksekusi dengan hak istimewa dari user. Memanage PLSQL objek yang tersimpan. User object, yaitu objek name, nama dari objek, objek ID, internal identifier untuk objek, objek tipe dari objek, contohnya tabel, prosedur, function, package body atau trigger, created, data, tanggal ketika objek dibuat, last DDL time, tanggal ketika objek terlahir dimodifikasi, timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali dikompil, dan status valid atau invalid. Daftar semua prosedur dan function. Kita lihat daftar prosedur dan function. Menggunakan perintah select object name object type dari user object, di mana objek tipe berupa prosedur dan function. Maka seluruh objek name dan tipe data objek akan ditampilkan. Tampilan user source data dictionary. Nama dari objek, tipe dari objek, contohnya prosedur, function, package atau package body, line, nama, banyak baris pada source code, teks dari line pada source code. Daftar code dari prosedur dan function. Kita menginginkan menampilkan seluruh teks yang terdapat pada user source, di mana namanya adalah query employee. Maka akan ditampilkan prosedur yang bernama query employee. Seluruh line dari prosedur query employee akan ditampilkan.
user error. Kolom nama dari objek, tipe dari objek, sequence number, dan urutan, line banyak line dari source code ketika error terjadi, posisi line di mana error terjadi, dan teks dari error message. Contohnya, untuk mendeteksi error, create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date salah values user sysdate. Lalu prosedur tersebut ada yang error. Untuk melihat error tersebut, maka kita gunakan perintah select line position post text dari user error, di mana nama yang ingin ditampilkan yaitu log execution tadi. Maka seluruh perintah error dari prosedur log execution tadi akan ditampilkan. Daftar compilation error menggunakan show error. Show error prosedur log execution. Maka error dari prosedur log execution tadi akan ditampilkan. Menggunakan describe di SQL Plus. Untuk menggunakan describe di SQL Plus, kita gunakan describe dan nama. Maka seluruh argumen name, tipe data, dan tipe in out akan ditampilkan. Debugging PLSQL program units. Package DBMS output mengumpulkan informasi menjadi sebuah buffer, mengizinkan mendapatkan kembali informasi dari buffer. Autonomous procedure calls, contoh menulis output ke log table. Software yang menggunakan DBMS debug, yaitu prosedur builder dan third party debugging software. Ringkasan. Overview. Pada praktikum ini, topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Masuk ke latihan soal. Soal 1. Soal 2. Soal 3. Soal 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Jadi kita memberikan perintah query select employee.mno, employee.name from employee dan dep, where departemen dep.depno sama dengan dep.depno and dep.log sama dengan California or dep.log sama dengan Boston.
Soal 5. Soal 6. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan Saman. Urutkan dari tinggi ke rendah. Berikut perintah query-nya. Select employee ID, last name, salary, from employees, where salary lebih besar, all. Select salary, from employees, where job ID sama dengan Saman, and job ID Saman. Order by salary dash. Dan tempat akan menghasilkan seperti pada tabel berikut. Soal 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Berikut perintah query-nya. Select employees first name, employees first name, employees salary, dan m.salary. A.hire date, m.hire date. From employees A, employees M, where A.department ID sama dengan M.department ID, and M.salary lebih besar A.salary, and A.hire date lebih kecil M.hire date. Order by A.first name. Maka akan tampil seperti pada tabel berikut. Soal 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Berikut query-nya menggunakan with dep cost as, select the department name, sum employee.salary, as summary, from employees A, departments D, where employee.department ID sama dengan department.department ID, group by D.department name. Dep 2 cost as, select sum summary per 8 as dep total, from dep cost. Select bintang from dep cost, where summary lebih besar. Select dep total from dep 2 cost. Order by department name. Maka akan tampil seperti pada tabel ini. Soal 9. Soal 10. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.